Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji dua kitab, di mana kitab yang pertama adalah kitab Ta'lim al-Muta'allim, karya dari Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan insyaallah kitab yang kedua adalah kitab belajar bahasa Arab, yaitu kitab yang berjudul Durusulullah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha jilid yang kedua. Baik, di kitab yang pertama ini yang akan kita kaji ya, yakni Ta'limul Muta'allim karya Al-Imam Az-Zarnuji, kita masuk pada fasal yang ketiga, teman-teman semua. Itu fasal yang sangat teramat penting untuk kita implementasikan di dalam kehidupan guna menyempurnakan pencarian kita terhadap ilmu dan juga penyempurnaan kita terhadap pengamalan ya dari ilmu itu sendiri. Yang dimana fasalnya berbunyi fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki watsabati alaihi, yaitu fasal tentang memilih ilmu dan juga memilih guru. Ketika sudah memilih ilmu mana yang harus menjadi prioritas untuk kita pelajari, maka kita pun harus menyeleksi dengan selektif guru-guru yang memang terbaik, yang pertama dalam hal substansi ilmu yang ingin kita pelajari, dan juga yang kedua adalah guru yang memang baik dalam pengajaran ketika mengajarkan ilmu yang hendak kita pelajari. Dan tentu yang ketiga, dan bahkan ini bisa menjadi poin pertama, adalah pengamalan dari guru itu sendiri terhadap ilmunya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah asyarik, yakni adalah teman duduk, yaitu apa? Teman dalam bergaul, ya, teman dalam bercerita, bertukar pikiran, ya apa namanya? Bermudzakarah, diskusi dalam pelajaran. Nah, dan juga mengenai hal as-sabat alaihi, bagaimana konsisten, ya, cara konsisten di atas ilmu tersebut. Baik, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk pernyataan penulis di sini yang isinya adalah nasihat yang bagi li talibil ilmi. Sepatutnya seorang penuntut ilmu itu ayyakhtara, ya, hendaknya dia memilih, ya, min kulli ilmin, dari setiap ilmu, ahsanahu, yang paling baik, ya, nah, yang terbaik. Ilmu yang terbaik dari setiap ilmu. Dan juga wa ma yahtaju ilaihi, dan apa yang dia butuhkan kepada ilmu tersebut, fi amri dinihi, dalam perkara agamanya. Jadi ketika melihat atau membuka pintu gerbang ilmu agama, ilmu syariat Islam itu, ada banyak sekali cabang disiplin ilmunya. Namun tidak semua menjadi prioritas untuk dipelajari. Ada beberapa ilmu yang itu menjadi prioritas yang sebelumnya pernah kita bahas, ya. Nah, fil hali, pada kondisinya, contoh, ya, ketika ada seorang yang bekerja sebagai pedagang, bisnismen, ya, pengusaha seperti itu, maka ilmu agama yang paling melekat padanya untuk dipelajari sebagai prioritas adalah ilmu tentang fikih muamalah, fikih jual beli, fikih riba, dan lain sebagainya yang kaitannya dengan apa? Dengan hal perniagaan maupun bisnis. Nah, namun ada ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim karena berkaitan erat dengan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu ilmu tentang
salat, ya, ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa dan lain sebagainya. Summa summa ma yahtaju ilaihi fil ma'ali. Ya, kemudian baru ilmu-ilmu yang diperlukan olehnya atau dibutuhkan olehnya untuk masa yang akan datang. Ya, untuk masa yang akan datang. Ya, untuk masa yang akan datang. Contohnya, ya, ketika saat ini kondisinya dia adalah orang yang belum menikah, maka tentu di masa yang akan datang dia akan menikah. Maka ilmu, ya, di mana kondisinya itu akan datang di masa yang akan datang tadi itu, ya harus dia pelajari pula. Nah, ya. Namun nanti dilihat skala prioritasnya bagaimana. Kemudian kita lihat di sini, dan hendaknya juga yuqaddimu nih, ya. Yuqaddimu ilmu tauhid. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya menjadikan ilmu tauhid sebagai prioritas. Yuqaddimu, mendahulukan ilmu tauhid wal ma'rifah, ya. Dan juga apa? Ma'rifat, ya. Ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat, ilmu tentang mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa merealisasikan kewajiban kita sebagai seorang hamba yang harus ditunaikan lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengenal dan mengetahui Nabi Muhammad SAW. Dan juga mengetahui apa? Perkara-perkara di dalam agama Islam yang kaitannya dengan hukum syar'i. Ya, hukum syar'i. Dengan dalil tentunya, bid dalil. Ya. Ya'rifullah ta'ala bid dalil. Mengenal Allah dengan dalil. Bagaimana Allah menciptakan alam ini dengan seisinya, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua, dan Allah memiliki nama-nama yang teramat baik, ya, yang sangat baik gitu. Fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlal. Nah, ini bagus sekali. Ya, sangat bagus. Karena imannya orang yang taklid tanpa mengetahui dalil itu menurut kami sah-sah saja, betul memang. Ya, ini berarti berbicara tentang orang awam. Orang awam ketika belajar, ya, dia tidak mesti harus tahu dalil, betul, ya, tidak mesti dia harus tahu dalil. Makanya ketika belajar fikih, ya, matan-matan fikih itu semuanya apa? Ya, tidak dipenuhi dalil seperti itu. Tidak dipenuhi dalil. Ya, yang sifatnya agar praktis untuk diimplementasikan oleh orang awam tersebut. Bukan berarti sesuatu yang tidak dipenuhi dalil tidak ada dalilnya, gitu. Sebagaimana logikanya, sesuatu yang tidak nampak bukan berarti tidak ada. Ya, sesuatu yang tidak nampak, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Contoh di kitab fikih, matan-matan fikih itu, ya, rukun sholat ada sekian, rukun wudhu ada sekian. Nah, langsung jumlahnya, langsung penjabaran dan poin-poinnya, tanpa menyebutkan dalil di sana. Bukan berarti tidak ada dalil. Ya, angka-angka itu terbentuk menjadi sekian urutan. Ya, nah, seperti rukun puasa. Ya, dua begitu. Ya, ini niat yang pertama. Yang kedua adalah menahan diri. Baik menahan diri dari hal-hal yang membatalkan maupun menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi, ya, pahala puasa. Nah, kenapa bisa muncul dua? Mana dalilnya? Ada dalilnya. Gitu. Tapi untuk orang awam, poin-poin itu sudah cukup. Nah, di sini iman yang muqallid, ya, itu benar menurut kami. Akan tetapi apa? Dia menjadi berdosa, bisa saja orang awam itu, seorang muqallid itu berdosa, atim, ya, atiman, menjadi berdosa karena apa? Meninggalkan istidlal. Meninggalkan apa? Istidlal, yakni meninggalkan dari mencari dalil. Jadi belajar itu ada tahapannya, ada fasenya. Ada fase di mana kita tidak
perlu berpusing-pusing untuk memikirkan dalil, dan ada fase di mana ya barulah kita terpusing-pusing memikirkan dalil. Ketika ilmu alat sudah mumpuni, baru kita bertanya di mana dalilnya, gitu. Terkadang orang yang belum mumpuni ilmu alatnya dikasih dalil pun dia akan menolaknya, karena memang sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, jiwa kita ini terkadang memusuhi sesuatu yang belum diketahui. Bagaimana cara untuk mengetahui? Belajar. PR-nya apa? Banyak orang saat ini tidak mau menempuh proses belajar. Maunya instan dan praktis saja. Nah, ya. Kemudian kita baca di sini ya, wa yakhtaru al-atiqa dunal muhdasat. Nah, seorang penuntut ilmu itu dia harus ya mempelajari ilmu ya dari para ulama terdahulu, ya, mempelajari ilmu agama maksudnya di sini ya teman-teman, mempelajari ilmu agama dari ya ulama-ulama terdahulu. Nah, di sini ada perkataan bagus ya. Para ulama berkata, qalu, mereka berkata, alaikum bil atiki wa iyyakum wal muhdatsat. Tetaplah kalian pada ilmunya para nabi, ya, tetaplah kalian pada ilmunya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, begitu. Karena mereka adalah generasi-generasi terbaik, ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan ilmu-ilmunya mereka? Melalui rantai keilmuannya para ulama, ya. Al-anbiya al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Mereka tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar, ya. Mereka meninggalkan karya tulis yang lebih mahal harganya dari segepok uang yang nilainya mungkin di penglihatan manusia saat ini besar. Nah, ya. Nah, dari kitab-kitab mereka, dan kitab-kitab mereka pun tidak bisa dipahami begitu saja, maka muncullah para alim ulama di zaman sekarang yang menjelaskan hal tersebut. Dan kita berpotensi untuk itu, untuk menjelaskan kitab tersebut selama kemauan dan keinginan itu kokoh dalam diri kita untuk belajar dan menapaki fase-fase dalam menuntut ilmu. Nah, ya, yaitu mengumpulkan ilmu alat yang mumpuni, bertahap dalam berproses. Kemudian wa iyyaka an tashtagila bihadzal jidal. Ini bagus sekali nasihatnya. Ini adalah fenomena-fenomena yang saat ini lagi marak-maraknya ya, meledaknya di sosial media. Nah, ya, dan ini nasihat untuk kita semua ya, walaupun terkhusus untuk mereka-mereka itu, ya. Yaitu apa? Tinggalkan perdebatan. Wa iyyaka an tashtagila, dan waspadailah ya, agar engkau ya waspadai, jangan sampai engkau tersibukkan begitu. Wa iyyaka an tashtagila, jangan sampai engkau tersibukkan dengan apa? Jidal, dengan perdebatan ini. Ya, dengan apa? Dengan perdebatan. Baik. Ya. Kenapa demikian? Umar bin Abdul Aziz, ya, perkataannya dinukilkan dalam kitab Hilyatul Auliya, jilid yang kelima. Beliau mengatakan, ya, Umar bin Abdul Aziz ya berkata, qad aflaha man usima minal mira wal ghadabi wat tama'. Sungguh beruntung orang yang terjaga dari apa? Dari suka berdebat, mira, ya. Suka apa? Berdebat. Dan juga beruntung orang yang terjaga dari sifat marah dan tama', dari tamak. Tamak di sini bukan tamak terhadap ilmu, tapi tamak terhadap hal-hal yang tercela, hal-hal yang sifatnya hina dan rendahan. Ya, seperti apa? Ya, mencari perbendaharaan dunia, follower dan lain sebagainya. Tamak terhadap hal itu.
Ya, itu adalah perkara yang hina. Maka sungguh beruntung orang yang terjaga dari apa? Hal-hal tadi termasuk apa? Debat. Nah, ya. Kemudian alladzi zahara ba'da inqiradil akabir. Ya, tinggalkan ilmu debat, ya, tinggalkan perdebatan yang dimana fenomena itu tuh muncul setelah apa? Wafatnya para ulama. Jadi setelah wafatnya para ulama, perdebatan itu akan muncul sedikit demi sedikit ke permukaan sehingga menampakkan wujud aslinya menjadi nyatalah dia. Nah, apalagi sudah masuk di sana orang-orang awam yang ikut bersuara. Ya. Jadi tidaklah diredam permasalahan tersebut, malah makin meluas. Ya, akabir minal ulama. Fa innahu yub'idu 'anil fiqhi. Sesungguhnya perdebatan itu fenomena, ya, emosi-emosi nggak karuan itu akan menjauhkan dari apa? Fikih, dari ilmu, ya, dari ilmu fikih. Wa yudayyi'u, dan hal tersebut bisa apa? Yudayyi'u al-umur, bisa menyia-nyiakan umur, ya, mempersempit ruang gerak usia. Bahkan apa? Ya, bahkan di sini yurisu, yurisu al-wahsyah wal adawah. Bahkan perdebatan itu bisa memunculkan atau mewariskan keresahan, ya, keresahan, bahkan api permusuhan. Namanya wa huwa min asyratis sa'ah, kata penulis di sini. Dan berbantah-bantahan, berdebat yang nantinya konsekuensinya adalah melahirkan dan mewariskan permusuhan, permusuhan melahirkan pergelutan, perkelahian, baik dari sosial media akhirnya timbul nanti peperangan dan yang semakin meluas dan melebar dari celaan, hinaan dan lain sebagainya. Nah, dan ternyata ini termasuk, ya, asyratus sa'ah, tanda-tanda dari as-sa'ah, kiamat, wartifa'il ilmi wal fiqhi, ya, dan tanda dari terangkatnya ilmu dan fikih, pemahaman yang benar. Kadza waroda fil hadis, ya, demikianlah apa yang datang di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hadisnya bisa diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Muslim. Baik, berikutnya. Wa amma ikhtiyarul ustaz fayambaghi an yakhtaral a'lam. Ya. Nah, ini memilih seorang guru, ya, carilah yang paling alim. Nah, ya, alim di sini berbanding lurus dengan sifat khasyah, takut, ya, aura, ya, dan carilah guru yang paling wara, yang paling wara, pengamalannya, ya, sesuai dengan ilmunya. Begitupun sebaliknya, ilmunya sesuai dengan pengamalannya. Wala asan, ya, wala asan ini yang usianya lebih tua, dan ini memang betul. Ketika seorang alim itu usianya lebih tua, apalagi dia memiliki riwayat belajar itu dari kecil, berarti sungguh banyak ilmu yang ada pada dirinya. Bahkan dilihat, ya, sampai tua pun dia masih terus belajar. Nah, terkadang malah kebalik juga, ya, cari yang lebih tua, tapi semakin tua malah semakin menjadikan dirinya untuk tidak mau belajar. Nah, ya, maka yang lebih bagusnya itu apa? Lihat yang paling alim, paling waro, paling tua, sampai detik terakhirnya dia di usia tua masih sibuk untuk terus belajar. Ya, nah, kama ikhtara Abu Hanifah. Sebagaimana Abu Hanifah rahimahullahu taala memilih Hammad bin Sulaiman, ya, memilih, ya, Hammad bin Sulaiman sebagai gurunya.
Ya, ba'da ta'ammuli wa tafkir. Ini tentu setelah ya Abu Hanifah itu merenungi, mengamati dan memikirkan ya, dan memang pantas ya seorang ulama yang bernama Hammad bin Sulaiman ya menjadi apa? Guru dari Al-Imam Abu Hanifah. Akhirnya jadilah muridnya sebagaimana Abu Hanifah yang kita ketahui, seorang ahli ilmu ya, bahkan menjadi seorang imam dalam fikih. Qala wajadtuhu syaikhan wa quran. Ya. Nah, Abu Hanifah berkata, ya, wajadtuhu aku mendapatinya, ya, dia adalah orang syekh, ya, seorang syekh. Nah, dan juga waquran, wahaliman, wasaburan fil umur. Masya Allah. Saya mendapati Hamad ini, ya, Hamad ini sebagai seorang syekh, ya, yang memiliki waquran, akhlak yang mulia, haliman, dan juga santun dalam bertutur kata maupun dalam hal perbuatan. Soburon, beliau adalah orang yang sabar. Sabar dalam perkara apapun, baik dalam pengajarannya. Fil umur, ya, dalam semua perkara. Nah, ya. Waqala thabattu inda Hammad ibni Sulaiman fanabattun. Ya. Aku bertahan mengaji, belajar kepadanya hingga aku ya menjadi seperti sekarang. Waqala sami'tu hakiman. Abu Hanifah berkata pula, sami'tu hakiman, saya pernah mendengar salah seorang ya ahli hikmah ya, hakiman min hukama. Nah, ya salah seorang yang apa namanya? Pemikir lah ya, salah seorang pemikir ya selalu mengeluarkan untayan-untayan nasihat dalam tiap perkataannya begitu. Hakimun min hukama'i Samarkanda, dari negeri Samarkan, ya, Abu Hanifah pernah mendengar salah seorang ahli hikmah dari negeri Samarkan. Beliau berkata, Inna wahidan min talabatil ilmi syawara ma'i fi talabil ilmi. Ada salah seorang penuntut ilmu bermusyawarah denganku ketika hendak pergi ke Bukhara. Ya, nah, wa kana qad azama ala zahab ya, ala zahabi atau zihab. Nah, ya, az-zahab ya. Ala zahabi ila Bukhara. Ketika hendak pergi ke Bukhara li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Bukhara adalah negeri tempat kelahirannya Al-Imam Al-Bukhari. Nah, وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر. Demikian pula sudah semestinya ya bagi seorang penuntut ilmu itu harus apa? Yusyawiro apa? Bermusyawarah fi kulli amrin, pada setiap perkara apapun itu perkaranya. Nah, ya. Fa inna Allah Ta'ala amara Rasul lallahi ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amara rasulahu, telah memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah, untuk bermusyawarah, diskusi ya fil umur, pada setiap keadaan. Jadi apa? Tidak gegabah dalam mengambil langkah atau satu keputusan ya dari satu masalah. Nah, ya. Walam yakun aftanu minhu ya. Walam yakun ahadun aftana minhu wa ma'adzalika umira bil musyawarah. Nah, padahal tidak ada seorang pun yang lebih pandai dari beliau ya,
Nah, walam yakun ahadun aftana minhu. Nah, ya. Padahal tidak ada seorang pun yang lebih pandai dari apa? Dari beliau. Maksudnya apa? Tidak ada satu orang pun yang lebih cerdas dan pintar dari Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW ya selalu bermusyawarah, bermusyawarah, bermusyawarah dalam mengambil apa? Keputusan dan sikap ketika ada suatu masalah yang di kalangan para sahabat. Nah, wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umur. Ya. Nah, nah, oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW selalu apa? Bermusyawarah dengan para sahabatnya fi jamil umur pada seluruh urusan perkara. Hatta hawaijal bait, bahkan sampai kebutuhan rumah ya atau urusan rumah tangga sekalipun ya, di mana maksudnya di sini ya hatta hawaijal bait maksudnya urusan rumah tangga. Nabi Muhammad di sini bermusyawarah dengan istrinya gitu. Jadi bukan ya karena Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki apalagi seorang nabi yang jelas menjadi kepala keluarga langsung ya ini dan itu memutuskan ini dan itu tidak, tapi sebelum beliau memutuskan dengan putusannya dalam hal rumah tangga di sini beliau Nabi Muhammad SAW selalu mengajak istri-istrinya untuk bermusyawarah ya. Nah, qala Ali qala Ali qala Aliyun radhiyallahu taala anhu ma halaka imru'un an musyawarah ya atau an masyurah ya an masyuratin, tak akan binasa orang yang mau bermusyawarah ya. Nah, ini bagus sekali ya perkataannya ma halakam ru'un an masyurah, orang yang bermusyawarah, orang yang berunding dalam satu permasalahan dia tidak akan pernah binasa ya. Kila rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Ya. Dikatakan bahwa manusia itu ada tiga macam, teman-teman. Manusia itu ada tiga macam. Yang pertama ada rajul, ya. Rajul ini adalah orang yang betul-betul sempurna, ya. Kemudian nisfu rajul, ya. Orang setengah sempurna. Kemudian ada wala syai'a, yaitu apa? Orang yang tidak sempurna sama sekali. Insya Allah, luar biasa ya. Farrajul, ya. Maka rajul, orang yang betul-betul sempurna. Nah, ya. Ya, rajul. Farrajul man lahu ra'yun saibun wa yushawiru al-uqala'a. Ya. Orang yang benar-benar sempurna adalah orang yang pendapat-pendapatnya selalu benar dan mau bermusyawarah. Ya, perhatikan kalimatnya. Orang yang sempurna itu adalah orang yang apa? Orang yang pendapatnya memang menurut kebanyakan orang itu benar. Putusannya selalu bijak. Tetapi di satu sisi dia adalah orang yang memiliki sifat selalu mau bermusyawarah. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita berpretensi tahu setiap masalah. Meskipun kita memiliki tasawur dalam masalah tersebut, tetap kita jangan sampai apa berpretensi ya menganggap diri kita apa tahu atau menganggap diri kita paling tahu seperti itu. Nah, ini salah satu kriteria guru juga. Nah, demikian luar biasa. Kemudian yang kedua adalah nisfur rajul. Wa nisfur rajulin yang setengah sempurna man lahu ra'yun saibun lakin la yusya. Ya, lakin la yusyawir. Nah, ya, la yusyawiru. Pendapat-pendapatnya memang betul, ya, bahkan cenderung bijak,
namun kurangnya satu, tidak mau bermusyawarah, gitu, tidak mau apa bermusyawarah, ya, atau ya dia mau bermusyawarah atau dia mau bermusyawarah tapi ya pendapat-pendapatnya selalu ya kurang bijak gitu putusan-putusannya gitu. Berikutnya ada yang wala syai'ah yang nggak sempurna sama sekali. Ya, yang tidak sempurna sama sekali. Wala syai'a man la ra'ya lahu wala yusyawir. Ya, yang nggak punya ide, idenya jelek semua. Bahkan udah idenya salah, begitu putusannya nggak pernah bijak, gitu. Dan tambah lagi dia nggak mau berunding, nggak mau bermusyawarah, nggak mau berdiskusi, gitu ya. Nah, wa qala Ja'far Shadiq li Sufyan. Imam Ja'far Shadiq pernah berkata kepada Sufyan As-Sawri rahimahullah, "Syawir fi amrika ma'al ladzina yakhshawna Allah Ta'ala." Musyawarahkanlah urusanmu kepada orang yang takut kepada Allah. Nah, ya. Musyawarahkanlah urusanmu kepada orang yang takut kepada Allah. Ya, jadi maksudnya apa ini? Ketika hendak curhat, gitu ya. Ketika hendak ingin menggambarkan suatu permasalahan yang ingin kita tanyakan masalahnya, bertanyalah kepada orang yang tepat. Yang pertama, dia memiliki ilmu. Dan yang kedua, dia adalah orang yang takut kepada Allah. Karena kalau dia takut kepada Allah, maka dia adalah orang yang warok. Ketika dia warok plus dia berilmu, maka dia adalah sebaik-baiknya alim. Ketika di surah Fatir kan Allah SWT katakan, Allah SWT berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, ulama yang bagaimana? Yang sempurna, yang betul adalah ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waro, perkataan perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Ketika perkataannya penuh dengan nasihat, maka perbuatannya pun ya tidak pernah melanggar ucapan yang berupa nasihat tadi. Baik, coba dibaca di sini. Silakan siapa yang mau baca? Talabul ilmi. Ya, mencari ilmu, talabul ilmi min a'lal umur, termasuk perkara yang paling tinggi, perkara yang paling utama. Wa as'abuha, Masya Allah ya, termasuk perbuatan yang paling luhur. Bahkan as'abuha ini adalah perkara yang paling sulit, berat. Yang menuntut ilmu itu adalah berat. Itu cobaan dan rintangannya banyak. Makanya banyak orang-orang yang tidak lulus ya dalam ya keadaan berproses mencari ilmu. Ya, kebanyakan lebih cepat kenyang dan lebih cepat kembung gitu. Sehingga nanti di fase akhir orang tersebut sudah tidak terlihat lagi. Padahal apa? Kalau kita ingin dinyatakan lulus dalam ya proses belajar, kita harus bisa sampai akhir ya, kontinuitas, keberlanjutan. Jadi masalah belajar dan menuntut ilmu itu bukan siapa yang lebih dulu dalam memulai, tapi siapa yang mampu bertahan hingga akhir hayat kehidupannya. Itulah pemenang sejati dalam ya berproses mencari ilmu atau dalam menyematkan ya sebutan sebagai thalibul ilmi sejati. Ya, nah, fakanatil musyawarah fihi ahamma wa aujaba, dan terkait perkara musyawarah itu adalah perkara yang paling penting dan sesuatu perkara yang paling wajib harus ada. Ya. Qala Al-Hakim, Al-Hakim berkata,
radhiyallahu taala anhu, yang insya Allah mungkin akan kita lanjutkan kembali kajian ini pada daras-daras berikutnya. Masih tentang apa? Pasal mencari guru yang baik, ya, dan juga cara konsisten di atas ilmu bersama guru yang baik tersebut, bahkan bersamai dengan apa? Teman-teman yang selalu mengajak, ya, ke jalan ilmu. Barakallahu fikunna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lanjutkan pada buku yang kedua.